Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bertemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudaraku, hari ini kita online Sunday service. Online Sunday service, temanya adalah tantangan dalam berdoa. Tantangan dalam berdoa. Oke, saudaraku, dan sebelum kita mulai, saudara sekalian, tentunya ada firman Tuhan harus kita baca, harus kita dengarkan lebih dahulu. Firman Tuhan untuk sermon online hari ini, saudaraku, adalah dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari sekarang kita berdoa lebih dahulu. Saya mengajak jemaat yang hari ini bersama-sama mengikuti ibadah online, baik yang ada di rumah maupun di mobil atau di kamar sendiri bersama istri, suami, atau keluarga besar, atau sendirian, saudaraku. Saya mengajak jemaat sekalian, yuk kita tunduk kepala, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman itu ke dalam bahasa sehari-hari kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Beri kami hikmat untuk mengerti firman. Tuhan, kami serahkan hati kami, pikiran kami, iman kami, seluruh keberadaan diri kami untuk diperbarui oleh firman. Karena kami percaya lewat firman Tuhan, hidup kami diubahkan. Lewat firman Tuhan, kami makin hari makin mengenal Tuhan Yesus. Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Biasa saudaraku, kalimat indikator lebih dahulu. Bagaimana kehidupan saudara sampai hari ini? Problem, sukacita, berkat, masalah, kesulitan, tantangan, sulit sekali hidup ini.
atau sakit, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, semua peristiwa yang kita hadapi itu, baik dalam bentuk positif maupun negatif, saudaraku, apakah masih tetap menjadi suatu jembatan membawa kita itu lebih dekat kepada Tuhan, saudaraku. Itu menjadi kalimat indikator, saudaraku. Jikalau hanya hal-hal yang menyenangkan saja, berkat sukacita yang kita terima semua itu, membawa kita dekat kepada Tuhan. Tapi pada saat kita menghadapi hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan kepada kita, yang menyusahkan kita, itu membuat kita itu big question mark kepada Tuhan, dan kita mulai menjauh daripada Tuhan. Itu artinya something wrong dengan pertumbuhan kerohanian kita, saudaraku. Oke? Bawa kalimat indikator itu seumur hidup, setiap hari. Pada saat saudara bangun pagi, saat teduh, ataupun malam, ada yang saat teduh malam, saudaraku kan, coba saudara perhatikan, apakah semua itu tetap menjadi suatu jembatan. Saudara tetap mencintai Tuhan, apapun masalahnya, apapun resikonya, Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Tuhan adalah nomor satu. Tetap dekat, lebih dekat, dan sungguh dekat dengan Tuhan, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, tema kita adalah tantangan dalam berdoa, saudaraku. Satu seri saja, saudaraku, ya. Satu khotbah saja, saudaraku. Tidak ada serialnya. Tantangan dalam berdoa. Saudara-saudara sekalian, mengapa harus ada tema ini, saudaraku? Mengapa harus ada tema tantangan dalam berdoa? Saudara sekalian, saya selalu mengikuti perkembangan umat. Saya mengikuti perkembangan zaman. Saya mengikuti pergolakan dari pertumbuhan iman jemaat, saudaraku. Rata-rata saya melihat daripada WhatsApp yang masuk, reaksi, respon jemaat terhadap khotbah dari lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Dari sanalah saya melihat bagaimana firman Tuhan menjawab kehidupan umat, saudaraku. Nah, saudara sekalian, kenapa harus ada tema tantangan dalam berdoa? Dari sekian banyaknya WhatsApp yang masuk, saudaraku, respon jemaat itu, saya melihat beberapa hal yang penting. Saudara perhatikan. Ada jemaat yang WhatsApp-nya begini. Pak, saya sudah lama berdoa loh. Sampai sekarang Tuhan belum jawab doa saya. Kok lama sekali ya? Apa Tuhan tidak dengar doa saya? Satu, saudaraku, ya. Yang kedua, ini bisnismen. Saya sudah berdoa cukup lama, tapi bisnis saya, Pak, tidak maju-maju. Dari keterpurukan sampai sekarang tidak ada signal, tidak ada sign dari Tuhan bahwa bisnis saya membaik. Padahal saya sudah berdoa. Kenapa seperti itu, Pak? WhatsApp ketiga, saudaraku. Saya mulai tanda tanya dengan hidup ini. Dengan dimensi rohani berdoa, berharap kepada Tuhan, berlutut pun sudah, memohon, bahkan menangis, Pak Pendeta. Tapi kenapa ya? Sepertinya Tuhan itu keep silent, Pak. Diam terhadap saya. Apa yang harus saya lakukan? Itu 3 WhatsApp yang masuk, saudaraku. Belum lagi WhatsApp lain rata-rata seperti itu, saudaraku. Karena mereka sedang menunggu jawabannya Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, tema ini harus ada untuk menjawab kesulitan daripada jemaat pada saat berdoa. Suatu tantangan dalam berdoa, saudaraku. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, perikop yang kita baca di Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, saudaraku, di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, saudaraku, di atas dikasih judul, saudaraku, Perempuan Kanaan yang Percaya. Itu judulnya, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, di perikop yang kita baca tadi, saudaraku, saya bagi dalam 4 segmen, saudaraku. Segmen pertama adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oke? Segmen kedua, perempuan Kanaan yang percaya. Segmen ketiga, Tuhan Yesus sendiri. Segmen keempat, anak gadis dari perempuan Kanaan itu yang sakit kerasukan setan, saudaraku. Jadi ada 4 segmen, saudaraku, ya. Mari kita perhatikan pelan-pelan, saudaraku. Khotbah hari ini sangat praktikal, sangat gampang untuk dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Hari ini khotbahnya saya buat sangat praktikal, saudaraku. Oke, tapi saudara perlu menyimak dengan baik supaya saudara mendapat berkat rohani, saudaraku. Perhatikan pelan-pelan. Saudara sekalian, pegang dulu kuat-kuat di perikop ini.
perempuan Kanaan itu adalah seorang yang percaya, saudaraku ya. Percaya Tuhan Yesus, saudaraku ya. Karena dia menyebut Yesus anak Daud, saudaraku. Dia menyebut Yesus Tuhan, kan begitu ya. Dan juga di perikop terakhir, Yesus mengatakan, besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengakui ibu itu punya iman kepada dia, saudaraku. Jelas ya? Jadi perempuan Kanaan itu adalah seorang yang percaya. Nah, sekarang kita ikuti kronologi daripada peristiwa itu, saudaraku. Jadi pada saat Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota itu, saudaraku, Tirus dan Sidon itu, ada seorang perempuan Kanaan ini berteriak, saudaraku. Anak Daud, kasihanilah aku. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Dia berteriak, saudaraku, ketika dia melihat Yesus dan murid-muridnya melewati kota itu. Nah, saudara-saudara sekalian, waktu perempuan itu berteriak seperti itu, tentunya Yesus melihat, saudaraku. Tapi Yesus itu tidak menjawab perempuan itu. Yesus itu keep silent, saudaraku. Itu yang pertama, saudara perhatikan. Saudaraku, khotbah tentang doa, saya sudah khotbah. Saudara refer ke Lembaga Antonian Ministry International, saudaraku, di YouTube channelnya. Temanya ketika doaku dijawab Tuhan, atau ketika Tuhan menjawab doa, saudaraku. Itu saya buat 4 seri loh, saudaraku. Part 1, part 2, part 3, part 4, saudaraku. Di situ sudah dibahas secara komprehensif tentang ketika Tuhan menjawab doa. Saudara perhatikan poin ini. Yesus keep silent. Masih ingat di tema ketika Tuhan menjawab doa itu, saya berbicara mengenai Tuhan dalam doa kita itu, Tuhan bisa jawab yes, Tuhan bisa jawab no, Tuhan bisa jawab wait, saudaraku. Kan begitu kan? Nah, saudara sekalian, di perempuan Kanaan Tuhan tidak jawab apa-apa. Tuhan keep silent. Tuhan diam, saudaraku. Oke? Nah, saudara perhatikan. Saudara sekalian, itu tantangan yang sedang dihadapi oleh perempuan Kanaan itu, saudaraku. Tuhan itu diam, saudaraku. Sebenarnya, saudaraku, jikalau kita berhadapan dengan satu orang dan orang lain, pada saat orang berbicara kepada kita, begitu, kita ambil posisi diam aja, saudaraku. Orang sudah bisa merasa, belum tentu, belum lagi menolak atau merespon dengan negatif. Kita diam aja, orang sudah sense sesuatu, kan gitu, saudaraku ya. Jadi Tuhan itu diam, keep silent, belum jawab apa-apa, saudaraku. Nah, karena perempuan ini, saudara sekalian, dia terus berteriak, saudaraku, begitu. Walaupun Tuhan diam, dia terus berteriak, saudaraku. Saya mau berhenti sebentar, karena hari ini khotbahnya sangat praktikal. Pelan-pelan aja, saudara sekalian. Dari respon jemaat yang bergumul tentang tantangan doa itu, termasuk saudara yang hari ini sedang mendengarkan khotbah ini, saudaraku. Mungkin saudara sudah berdoa lama, ya kan? Tapi kelihatan Tuhan, yes juga saya tidak tahu, no apalagi, wait, ya sampai sekarang belum ada. Saya ngerti saya wait, Pak. Dan ini sekarang keep silent. Saudara sekalian, ketika kita menghadapi problem seperti ini, saudaraku, jangan berhenti. Gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ketika jemaat sampai di tantangan first step, tantangan pertama aja, tidak ada jawaban dari Tuhan, saudara sudah mundur 2 langkah, sudah mulai merasa pesimis, sudah mulai merasa ragu-ragu, sehingga saudara mulai merasa Tuhan kok begitu. Terlampau dini, saudaraku, terlampau dini. Ini poin 1, saudara harus perhatikan. Nah, bagi jemaat yang mendengarkan, saudara akan kena itu. Karena saudara merasa, kok lama sekali Tuhan Yesus ini? Kok nggak buat apa-apa Tuhan Yesus ini? Perempuan Kanaan ini juga sama, saudaraku. Waktu dia berteriak, anak Daud, kasihani anak saya, kasihani aku, dia kerasukan setan, sangat menderita. Tuhan diam aja, saudaraku. Padahal masalah itu bagi perempuan itu urgent, saudaraku. Emergency, saudara sekalian. Tapi Tuhan diam aja. Karena Tuhan diam, perempuan ini, saudaraku, dia tidak menjadi putus asa. Atau Tuhan sudah menolak dia, tidak mau apa, dia pergi. Enggak, saudaraku. Dia terus berteriak-teriak, saudaraku. Karena dia terus berteriak, maka murid-murid Tuhan mengatakan kepada Tuhan Yesus,
Dia mengikuti kita dan teriak-teriak terus. Usirlah dia. Ketika murid-muridnya berkata seperti itu, Tuhan Yesus menjawab, "Aku datang hanya untuk domba-domba yang terhilang dari Israel." Itu jawaban Tuhan, saudaraku. Perhatikan, pertama jawaban Tuhan itu keep silent. Kedua, Tuhan menjawab, saudaraku, "Aku datang untuk domba-domba yang terhilang dari umat Israel." Jawaban Tuhan Yesus itu menuju kedua arah, saudaraku. Arah yang pertama kepada murid-muridnya. Murid-muridnya direkonfirmasi, saudaraku, bahwa memang kedatangan Tuhan Yesus hanya untuk orang Israel, saudaraku. Hanya untuk orang Israel. Pada zaman Tuhan Yesus masih hidup, saudaraku. Oke? Setelah Tuhan Yesus bangkit dari orang mati, saudaraku, menjadi perkembang, menjadi besar. Maka Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Di Roma dikatakan orang Yunani maupun orang Yahudi, saudaraku. Kan begitu ya, sudah melebar. Keselamatan terbuka untuk semua orang. Tapi pada saat Tuhan Yesus semasa masih hidup di bumi, Tuhan datang khusus untuk umat Israel. Oke? Jawaban reconfirm kepada murid-muridnya bahwa panggilanku adalah untuk umat Israel. Jawaban itu sekaligus menjawab perempuan yang berteriak itu. "Aku datang hanya untuk domba-domba yang terhilang dari Israel," saudaraku. Artinya, saudaraku, secara implisitnya bahwa perempuan itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi dia, saudaraku. Perempuan itu orang Kanaan, saudaraku. Jelas ya? Pertama, Tuhan keep silent, diam aja, itu udah sense itu sudah ngerti lah. Yang kedua, Tuhan menjawab, "Aku datang hanya untuk umat Israel, domba-domba yang terhilang." Dan bahasanya kalau dilanjutkan, "Kamu bukan umat Israel. I am not coming for you." Aku tidak datang untuk kamu. Gitu. Itu penolakan, udah keras itu, saudaraku. Tapi apa respon perempuan itu? Dia mendekat dan dia menyembah. Ini luar biasa, bos. Ini luar biasa, jemaat sekalian. Saya berhenti dulu di poin ini. Seandainya hari ini, saudaraku, jemaat yang sedang mendengar khotbah ini, ya, saudaraku, Tuhan bilang, ya, "Aku datang hanya untuk umat Israel, bukan untuk you, karena you orang Chinese, you orang bule, you orang Jepang, saudaraku, you orang Indonesia, saudaraku, ya, you orang Belanda, kan, saudaraku. Aku hanya datang untuk umat Israel." Kira-kira saudara jawabnya apa? Itu jelas penolakan. Saudara sekalian, mungkin kita akan mundur. Mungkin kita akan pergi. Toh dia sudah tidak mau sama saya. Toh dia sudah menolak saya. Terang-terangan dia sudah membedakan, ya, umat Israel dengan saya. Saya bukan orang Israel, kan gitu. "Aku datang hanya untuk domba yang terhilang dari Israel. Dan engkau orang Kanaan." Kira-kira begitu, saudaraku. Tapi perempuan ini, saudaraku, tantangan dalam berdoa itu, dia tidak berhenti loh, saudaraku. Dia tidak berhenti loh, saudaraku. Pertanyaannya, kenapa dia tidak berhenti? Kunci jawaban dari perikop ini ada di perempuan itu, saudaraku. Karena dia seorang perempuan Kanaan yang percaya. Dia panggil Yesus Tuhan. Dia panggil Yesus anak Daud, saudaraku. Dalam hidup dia bisa saja mendengar pemberitaan dari rasul-rasul, saudara sekalian, dari murid-murid Tuhan, sehingga dia percaya, saudaraku, sekalipun dia orang Kanaan, saudaraku. Kuncinya ada di dia, karena dia percaya itu Yesus itu anak Daud. Dia percaya Yesus itu Tuhan. Dia percaya Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan sakit. Dia percaya Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengusir setan, saudara sekalian. Jadi ketika Tuhan mengatakan, "Aku datang hanya untuk domba-domba Israel," tidak membuat dia mundur, saudaraku. Karena dia juga adalah umat percaya, saudaraku. Begitu. Maka Alkitab mengatakan, dia datang dan menyembah, saudaraku. Kalau menyembah itu apa, saudaraku? Pasti sujud dong, iya kan? Mungkin juga dengan air mata. Mungkin juga dengan tangan seperti ini. Atau tangan seperti ini, saudaraku, kan? Atau tangan memohon, kan begitu, saudaraku. Saudara sekalian, tantangan buat perempuan Kanaan itu besar. Sekalipun Tuhan sudah menolak dia dengan keep silent, Tuhan sudah menolak dia dengan cara hanya untuk umat Israel, "Kamu orang Kanaan," saudaraku, dia tidak mundur, saudaraku. Dia tidak mundur. Tetap dia maju, bahkan sekarang tambah maju, saudaraku.
Dia menyembah. Berhenti dulu. Kalau saudara ada di posisi seperti ini ya, mungkin kita sudah nggak doa. Yang puasa pun udah berhenti puasa. Yang berlutut pun juga nggak mau berlutut. Bahkan ke gereja pun udah nggak mungkin, saudaraku. Apalagi berlutut di rumah, gitu. Berharap pun sudah tidak mau, saudaraku. Karena sudah terang-terangan Yesus menolak seperti itu. Mungkin kita akan mundur. Kita udahlah, usaha sendiri aja. Cari jalan sendiri aja. Tuhan sudah begitu terhadap saya, kan gitu. Sekalipun saya orang percaya. Tapi perempuan Kanaan itu tidak, saudaraku. Dia maju, mendekat, dan menyembah. Hebat ini, saudaraku. Saudara sekalian, sekalipun sampai hari ini, dalam problem yang kamu hadapi itu, Tuhan belum menjawab doamu. Mungkin itu yes, itu atau Tuhan bisa jawab no, atau Tuhan jawab wait, atau Tuhan keep silent, saudaraku. Engkau masih tekun nggak? Sorry, ini jadi keras nih, saudaraku. Engkau menjadi tawar hati nggak? Kalau WhatsApp yang masuk ke saya itu rata-rata menjadi tawar hati. Kelihatannya Tuhan lambat, Pak. Kelihatannya Tuhan kok begitu terhadap saya. Saya melihat teman yang sesama iman tuh, Pak. Mereka udah maju sekarang, Pak. Covid udah mulai reda ini, Pak, sedikit. Dan bisnis sudah mulai naik. Aku kok tidak ya, Pak? Aku kok tidak? Rasa-rasanya kalau doa aku juga sama, Pak. Tiap hari saya berdoa, Pak. Kok aku tidak, Pak? Rasanya bisnisku nggak akan bangkit seperti itu. Kenapa doaku Tuhan tidak jawab sedikit pun, Pak Pendeta? Gitu. Saya sudah tawar hati sekali. Begitu. Saya sudah tawar hati, Pak. Saudara akan kalah dengan perempuan Kanaan itu. Kanaan itu, perempuan itu tetap menyembah. Pasti sujud dia, saudaraku. Pasti memohon, sekalipun yang dia terima saat itu adalah penolakan, saudara sekalian. Saudara belajar dari perempuan Kanaan itu. Oke, kita lanjut, saudaraku ya. Setelah Yesus mengatakan, aku datang hanya untuk domba yang terhilang dari Israel, perempuan itu maju menyembah dia. Apa katanya perempuan itu? Tolonglah aku, Tuhan. Aduh, ini kalimat hebat, saudaraku. Ini kalimat hebat. Sekalipun respon dari Tuhan Yesus sudah memberi kesan menolak dia. Sudah 2 kali Tuhan menolak dengan caranya Tuhan, saudaraku. Tapi dia tetap mengatakan, tolonglah aku Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Please help me Lord, saudaraku. Karena dia tahu itu Tuhannya dia. Sekalipun dia itu bukan umat Israel, dia itu orang Kanaan, tapi Yesus itu Tuhan dia. Dia berhak untuk mengatakan, tolonglah aku Tuhan. Saudara, saya pengen loh, khotbah ini sangat sederhana. Sekalipun sudah lewatin mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau 3 bulan, atau 4 bulan, atau 1,5 tahun pergumulanmu, belum ada tanda-tanda Tuhan menjawab pergumulanmu, saudara. Mau nggak hari ini saya memberikan suatu nasihat seperti perempuan Kanaan ini? Saudara tetap mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Optimismenya keluar, imannya keluar, kesungguhan keluar, tidak mau dilepaskan dari Tuhan keluar, mendekat kepada Tuhan itu tambah kuat, sekalipun banyak tantangannya, sekalipun Tuhan belum menjawab apa-apa, sekalipun Tuhan keep silent, saudaraku, tapi kalimatnya keluar dari kalimat iman, tolonglah aku Tuhan. Saudara mau? Coba lihat masalah yang kamu hadapi hari ini. Jangan berhenti untuk menggunakan kalimat dalam doa syafaatmu, dalam doa pribadimu, dalam satedemu masalah rumah tangga, ingin punya pasangan hidup, ingin kuliah, ingin sekolah. Saudaraku, bisnis mau bangkit lagi, keretakan rumah tangga, saudaraku, sakit, COVID atau sakit hari tua, apapun yang masalah hadapi itu, saudaraku, jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan, tolonglah aku Tuhan, karena Engkau yang hari ini mendengar firman Tuhan ini, engkau yang sungguh-sungguh percaya engkau adalah anak-anak Tuhan, saudaraku. Sekalipun, saudaraku, saudara bukan umat Israel, saudara bukan domba yang terhilang dari Israel, tapi engkau adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Oke, jangan pernah engkau lupa mengucapkan kalimat itu.
Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku Tuhan. Karena engkau anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk engkau. Darahnya dicurahkan untuk engkau. Tuhan itu memberikan segala-galanya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya mati di atas kayu salib untuk kita, saudaraku. Yang paling berharga Tuhan sudah kasih. Apalagi dalam segala permintaan doamu, saudaraku. Tuhan akan melihat berbagai hal. Tuhan pasti menolong dengan caranya Tuhan, saudaraku. Jangan lupa, tuliskan dalam loh hatimu kalimat ini. Tolonglah aku, Tuhan. Kasihanilah aku, Tuhan. Seperti perempuan Kanaan ini, saudaraku. Tantangan dalam berdoa itu tidak membuat dia mundur satu langkah pun. Makin kuat dia, makin mendekat dia, menyembah dia, saudaraku. Tuhan, tolonglah aku. Di situ menunjukkan suatu relasi yang kuat antara Tuhan dan umatnya, saudaraku. Relasi yang sangat kuat antara Yesus dengan perempuan Kanaan itu. Di dalamnya ada belief, ada kepercayaan perempuan Kanaan itu kepada Tuhan, anak Daud itu, saudaraku. Oke. Tantangan itu tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Ketika perempuan itu tetap menyembah dan mengatakan, tolonglah aku, Tuhan. Tuhan merespon dengan kalimat yang jauh lebih keras lagi, saudaraku. Apa kata Tuhan? Tidak baik roti yang untuk anak-anak itu diberikan kepada anjing. Wah, ini keras, saudaraku. Ini keras. Ini jawaban Yesus, penolakan yang amat keras, saudaraku. Anak-anak tentunya umat Israel, saudaraku, orang Yahudi, kan begitu ya. Dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu siapa, saudaraku? Anjing itu siapa? Saudara sekalian, kalau saudara baca background of the Bible, waktu saya pelayanan di Australia, saudaraku, saya ke toko buku Kurong. Toko buku Kurong itu toko buku Kristen, saudaraku, menjual banyak buku. Setiap kali saya ke Perth, saudaraku, saya selalu ke toko itu. Karena itu banyak buku-buku yang bagus, saudaraku. Saya menemukan 2 buku. Namanya Background of the Bible. Background of the Bible, Old Testament, Perjanjian Lama, dan New Testament, Perjanjian Baru. Background of the Bible itu bercerita budaya, tradisi, kepercayaan, banyak hal yang terjadi dalam konteks pada saat itu. Maka disebut background of the Bible. Ya, saudaraku, ketika saya membaca background of the Bible tentang Matius pasal 15 ini, saudaraku, ya, tentang kata anjing itu, saudaraku, menarik, saudara sekalian. Coba dengarkan, saudaraku. Jadi di latar belakang background of the Bible, budaya pada saat itu, saudaraku, orang Yahudi melihat orang non-Yahudi, saudaraku, Yunani dan segalanya, saudaraku, disebut anjing, saudaraku. Budayanya seperti itu, saudara sekalian. Jadi perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Non-Yahudi otomatis sama sebutannya, saudaraku. Nah, sebutan itu pada konteks di zaman itu sudah sebutan umum, saudaraku. Jadi semua orang tahu. Perempuan Kanaan ini pun tahu, saudaraku. Dia disebut apa? Dia tahu, saudaraku. Dia tahu bahwa dia itu bukan orang Yahudi. Maka sebutan itu seperti itu, anjing, saudaraku. Oke. Itu keras, saudaraku. Nah, saudara sekalian, hebatnya perempuan ini menjawab, benar Tuhan. Tetap Tuhan loh, saudaraku. Benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aduh, ini mengharukan hati saya, saudara sekalian. Saya mau berhenti sebentar. Jemaat dengarin baik-baik. Kalau hari ini Tuhan ngomong dengan you, roti hanya untuk orang Israel, tidak dilemparkan untuk anjing, saudaraku. Gimana reaksi saudara? Marah, saudaraku. Enggak kasih, enggak apa-apa. Enggak jawab doa saya, enggak apa-apa. Jangan sebut saya anjing, Tuhan. Saya masih monyet ini. Kira-kira gitu, saudaraku, ya. Marah besar, saudaraku.
Jangan panggil saya anjir. Kan kalau Jakarta anjir ngomongnya, saudaraku. Saya masih monyet nih, saudara. Marah luar biasa. Sudah pasti udah nggak mau, saudaraku. Tapi perempuan ini mengerti konteks. Memang dia kategorinya zaman itu disebut itu, saudaraku, anjing, saudaraku. Nah, dia jawabnya apa? Benar Tuhan. Masih kata Tuhannya keluar loh. Benar Tuhan. Relationship-nya tidak retak. Relationship-nya tidak retak sekalipun tolakan Yesus sangat keras dan sifatnya seperti menghina, saudaraku. Ya, keras sekali. Tapi relationship-nya tidak retak. Perempuan tetap menjawab benar Tuhan. Ada kata Tuhannya, saudaraku. Dan dia mengatakan anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa, saudaraku? Sekalipun aku dimasukkan kategori non-Yahudi, memang aku Kanaan non-Yahudi. Mereka sebut sebagai anjing. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan kamu, Tuhan, kamu Tuhan saya. Relasi kedekatannya tidak hilang. Intimasinya tidak hilang, bos. Sekalipun aku bukan orang Yahudi, sekalipun aku bukan orang Israel, tapi kau Tuhan, kau Tuhan saya. Katakanlah aku disebut anjing karena non-Yahudi, tapi aku makan berkat yang jatuh dari meja Tuanku. Hebat loh ini, saudaraku. Hebat loh ini. Tuhan langsung jawab dia loh. Tuhan langsung jawab dia, saudaraku. Besar imanmu, ibu. Jadilah anakmu sembuh. Anaknya tidak ada di situ. Seketika anak itu sembuh dari kerasukan setan, saudaraku. Nah, saudara sekalian, berhenti sebentar ya. Coba lihat umat. Cuma lihat sendiri-sendiri. Ini tantangan berdoa buat perempuan Kanaan yang tadi paling keras. Itu sudah menyinggung harga diri, saudaraku. Sudah menyinggung masalah identitas, saudaraku. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk melihat Tuhan tetap sebagai Tuhan. Hebat ini. Kadang kita berpikir, saudaraku, Tuhan tidak jawab doa aja. Tuhan tidak kasih apa yang kita mau aja. Tuhan keep silent saja, saudaraku. Kita sudah uring-uringan. Kita sudah uring-uringan. Apalagi kalau kita masuk ke konteks perempuan Kanaan itu. Oh, luar biasa kita. Mungkin kita akan pindah agama, saudaraku. Ada orang-orang dalam doanya tidak jawab Tuhan. Makin sembahyang makin susah, Pak. Makin kenal Tuhan Yesus makin sulit, makin susah, Pak. Aku tinggalkan iman saya. Aku pindah kepercayaan saja. Ada orang seperti itu? Ada, saudaraku. Tapi tantangan apapun, kesulitan apapun, bahkan menyangkut nasib, menyangkut kehidupan anak yang sedang kerasukan setan itu, tidak membawa perempuan Kanaan itu relationship-nya, intimasinya, kedekatan dengan Tuhan itu hancur oleh karena hinaan itu. Sama sekali tidak. Benar Tuhan. Tapi aku perempuan Kanaan, bukan Yahudi, non-Yahudi yang disebut mereka anjing itu. Aku makan remah-remah yang jatuh dari mejamu Tuhan. Saudaraku, Yesus langsung mengatakan, sembuhlah anakmu, ibu. Saudara sekalian, aku ingin loh khotbah hari ini seperti pedang bermata dua firman hari ini, ya, menusuk jantungmu, mengingatkan kau, saudaraku, proses tantanganmu dalam berdoa itu belum sampai seberat perempuan Kanaan ini, tapi keluhanmu jauh lebih besar dari perempuan Kanaan ini. Tapi bimbang ragumu jauh lebih hebat dari semua problem yang kamu hadapi, saudaraku. Jangan, saudaraku, jangan. Coba perhatikan baik-baik. Pelajari Matius 15 ayat 21-28. Baca kembali, saudaraku, dan refleksikan itu ke dalam hidupmu masing-masing. Mungkin saat kita refleksi dan teliti mendengar firman seperti ini, kita akan merasa malu, saudaraku. Iya ya, kok aku seperti ini ya? Hubungan kedekatanku dengan Tuhan itu sudah hampir habis, Pak. Karena dia tidak ini, dia tidak ini, dia tidak ini. Perempuan Kanaan itu, sekalipun Tuhan tidak ini, tidak ini, tidak itu, tetap dia dekat, saudaraku. Dia menyembah. Tetap sebut Tuhan. Tetap tolonglah aku Tuhan. Dia tidak mau lepaskan Tuhan, saudaraku. Dia tidak mau lepaskan Tuhan. Maka Yesus mengatakan, imanmu besar, ibu. Besar imanmu, ibu. Jangan sampai Tuhan mengatakan iman kita kecil, saudaraku. Jangan. Jangan sampai Tuhan mengatakan iman kita lemah. Jangan sampai Tuhan mengatakan iman kamu itu seperti kerupuk.
sangat lemah. Jangan sampai Tuhan mengatakan, hanya karena aku menolak engkau sudah lupa akan Tuhan. Jangan, saudaraku. Jangan, saudaraku. Coba perhatikan khotbah hari ini, saudara sekalian. Coba perhatikan. Tantangan dalam berdoa itu, perempuan Kanaan itu, ujungnya segmen 4 itu, anak gadisnya itu sembuh dari kerasukan setan, saudara sekalian. Nah, perhatikan prinsip ini. Tuhan memberikan ujian kepada perempuan Kanaan itu, saudaraku. Tuhan berikan pujian kepada dia. Tuhan berikan tantangan yang besar. Tuhan sengaja keep silent, menjawab dengan cara-cara Tuhan. Tuhan melihat iman perempuan itu hidup, saudaraku, besar. Dan dituliskan dalam Alkitab menjadi sesuatu cara untuk mengajar kita pada zaman ini. Dalam dinamika kita berdoa, saudaraku, menjadi suatu peringatan, menjadi suatu nasihat, menjadi suatu cambukan, menjadi suatu pelajaran rohani yang berharga untuk setiap kita, saudaraku. Karena kita akan menghadapi pada tantangan pada saat kita berdoa, saudaraku. Bisa jadi tantangan berdoa kita itu jauh lebih berat dari perempuan Kanaan itu. Bisa, saudaraku. Tapi kuncinya ada di percaya kepada Tuhan Yesus. Kuncinya ada di Tuhan itu sendiri, saudaraku. Jadi sebenarnya perempuan itu tidak merubah apa-apa, saudaraku. Tidak mampu dia merubah Tuhan. Tuhan memang ingin menyembuhkan perempuan itu. Tapi dia memberikan way out yang lewat berbagai step untuk menjadi suatu pelajaran berharga bagi murid-muridnya. Pelajaran berharga untuk wanita itu sebagai suatu ujian. Dan juga menjadi suatu pelajaran berharga buat kita, jemaat sekalian. Oke? Clear khotbah hari ini? Coba lihat dirimu masing-masing. Yang masih muda-muda, doanya belum dijawab-jawab. Yang sebaya, bisnis, rumah tangga, pekerjaan. Coba lihat. Semua problem kamu hadapi hari ini. Sudah gini, Pak. Sudah gini, Pak. Sudah lutut, tangan lutut, air mata. Sudah semua, Pak. Tapi kenapa begitu sulit ya, Pak Pendeta? Tuhan itu kenapa begitu? Dengarkan khotbah hari ini. Dengarkan khotbah hari ini. Saudara ada di luar negeri. Di kota, di negara orang lain saudara tinggal. Saudara yang sedang sakit parah. Anak, istri, suami, orang yang kamu sayang itu kena COVID hari ini di rumah sakit atau lagi isoman. Mungkin kau khawatir, sudah doa, Pak, tapi nggak kunjung sembuh, Pak. Kan begitu. Dunia pengadilan yang kamu hadapi, saudaraku, dari orang-orang yang jahat. Dunia perbankan kamu hadapi, kredit macet, dia sudah doa. Dan keuangan keluargamu yang sangat menipis, gak tahu besok mau gimana lagi, Pak. Mau cari biaya hidup di mana? Kau sudah berdoa, Tuhan kok tidak buka jalan, Pak. Dengar khotbah hari ini. Apapun yang kamu hadapi, peristiwa yang buruk, peristiwa yang baik, saudaraku, jangan kalimatmu, tolonglah aku Tuhan, kau lupakan. Ingat kalimat indikator, whatever pengalamannya. Whatever the problem, saudaraku, positif negatif, kedekatan dengan Tuhan itu, jembatan kedekatan dengan Tuhan itu tetap harus terjadi dengan baik. Itulah suatu kebangkitan kerohanian luar biasa, menuju kepada kebangkitan kerohanian yang lebih tinggi lagi, saudaraku. Whatever happen, tanganmu tidak boleh lepas dari Tuhan. Tetap pegang tangan Tuhan. Sekalipun Tuhan keep silent, sekalipun Tuhan jawab no, sekalipun Tuhan jawab yes, sekalipun Tuhan jawab wait, saudaraku, sekalipun berkesan di luar kita itu banyak orang sudah merintangi kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ini murid-muridnya itu usir dia, sudah permukaan gitu kan, saudaraku. Mungkin sudah kita tidak dihendaki oleh jemaat, oleh teman-teman segereja, karena hidup kita sudah tidak bagus, saudaraku. Tapi Tuhan itu tetap sayang kau, saudara sekalian. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, panggilan itu menjadi luas. Waktu Tuhan masih hidup, aku datang hanya untuk domba-domba yang terhilang dari Israel. Tapi waktu Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, menjadi diperluas. Dia berkata kepada murid-muridnya, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun seluruh dunia, semua bangsa menjadi muridku, saudaraku. Dan kita bukan orang Yahudi, tapi kita adalah murid-murid Tuhan Yesus
Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup, saudaraku. Kita sama dengan perempuan Kanaan itu. Maka jangan lupa kalimat, tolong aku Tuhan, kasihani aku Tuhan. Bawa dua kalimat itu, tulis di loh hatimu. Oke jemaat, baik. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa sebentar. Jemaat yang tersayang, yang sangat disayang oleh Tuhan Yesus. Kau adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Sekalipun engkau bukan orang Israel, tapi engkau sudah terhitung karena diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini tundukkan kepalamu, lihat semua problemmu pada saat tantangan ketika engkau berdoa. Masalah yang belum terjawab, doa yang belum terjawab, yang Tuhan keep silent, yang Tuhan belum say yes, belum say no, belum say wait. Kau lihat semua. Hari ini menjadi suatu peringatan amat keras. Kalau kamu sudah kecil hati, kamu sudah kecewa, kamu sudah ragu-ragu, kamu sudah mau menjauh dari Tuhan. Hari ini firman ini sampai kepada engkau, saudaraku. Tantangan berdoa itu tegar, tekun, tidak membuat engkau mundur dari Tuhan. Whatever happen, saudara sekalian, dengarkan firman hari ini. Camkan di hatimu. Tuhan melihat semuanya. Tuhan tahu semuanya apa yang kamu alami. Tuhan tahu apa yang dialami perempuan Kanaan itu. Dari awal dia berteriak-teriak, Tuhan sudah tahu. Saudaraku, Tuhan sudah tahu. Tuhan memberikan ujian kepada dia. Step demi step. Step by step. Saudara sekalian, perhatikan dirimu masing-masing. 1 menit. Jemaat berdoa sendiri-sendiri dengan problem yang kamu hadapi. Janji dalam hatimu, ngomong dalam hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah aku Tuhan. Tuhan Yesus, kasihanilah aku Tuhan. Utarakan problem musuhku. 1 menit. Jangan kedekatanmu dengan Tuhan itu tercemar. Intimasi with God tidak boleh retak. Sekalipun air mata, kesulitan, bahkan darah tercurahkan. Intimasi dengan Tuhan tidak boleh retak. Pelayanan kepada Tuhan tidak boleh mundur. Sekalipun masalah kamu hadapi itu berat. Kesungguhan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan itu tidak boleh mundur. Sekalipun yang kamu lihat ke depan itu big question mark dalam hidupmu. Sekalipun kamu tidak melihat harapan, tapi kedekatan dengan Tuhan itulah kunci buat engkau tetap teguh dan kau menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, letakkan tanganmu di hati jemaat. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat Tuhan. Supaya jemaat tegar pada saat mereka menjalani kehidupan berdoa mereka. Yang penuh dengan tantangan, kesulitan, bahkan tanda tanya. Tuhan pahami mereka satu persatu apa yang mereka alami. Kami percaya Tuhan penolong yang setia. Kami percaya Tuhan tahu semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, bantulah kami. Kasihanilah kami, tolonglah kami ya Tuhan Yesus, tolonglah kami. Anak Daud, kasihanilah kami, tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus gembala yang baik, akan menjaga domba-dombanya. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan kitab suci, supaya kita hidup beriman, teguh, bersandar kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput kita semua.
Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.